Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini bismillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karya beliau Kitab Tauhid alladzi haqqullahi 'alal 'abid, dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Di mana pada pertemuan terakhir tatkala kita membahas kitab ini, kita masih membahas bab yang ke-9, babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Masih berbicara tentang bab mencari berkah dari pohon atau bebatuan atau yang semisal keduanya. Di mana dalil terakhir yang kemarin kita bahas dan insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari seorang sahabat bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala. Hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hunain adalah salah satu dari lembah, dan di tempat ini terjadi perang yang terkenal, yang akhirnya perang ini dinamakan dengan perang Hunain, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di perang ini, dan para sahabat dengan ujian yang sangat berat ya, karena jumlah pasukan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di perang ini cukup banyak. Ya, berjumlah 12.000 pasukan. 10.000 adalah pasukan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan 2.000 tambahannya adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam setelah menaklukkan kota Makkah, yang disebut dengan Muslimul Fath. Kaum muslimin yang masuk Islam setelah menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Maka tatkala para sahabat dan Nabi SAW bergerak untuk memerangi kaum Tsaqif, suku Hawazin, maka sebagian para sahabat berhati besar melihat jumlah pasukan ini. Ya, mereka berkata, sesungguhnya kita tidak akan kalah karena jumlah pasukan kita sangat besar. Kita tidak akan kalah dengan pasukan musuh yang jumlahnya jauh sedikit dari kita. Ungkapan ini
terasa berat di hati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di semua medan perang yang selama ini mereka lakukan bersama dengan Nabi SAW atau dengan seorang komandan yang ditunjuk oleh Nabi SAW tidak ditentukan dengan jumlah pasukan. Tidak ditentukan dengan jumlah pasukan. Setiap kaum muslimin melakukan peperangan, jumlah pasukan selalu tidak seimbang. Artinya pasukan musuh jauh lebih besar dari kaum muslimin. Lihat di perang Badar 300 sekian belas kaum muslimin melawan 1000. Lihat di perang Uhud, ya, 3000 pasukan kaum kafir melawan 700 pasukan kaum muslimin. Lihat di perang yang lain, ya, di perang Ahzab misalnya, di perang Ahzab, perang Khandaq, kaum muslimin berjumlah kurang lebih 3000 melawan 10.000 lebih dari pasukan kaum kafir. Jadi kemenangan itu tidak ditentukan dengan jumlah. Sehingga tatkala Nabi kita yang mulia SAW mendengar sebagian pasukan bersandar kepada jumlah, ini sangat berat dirasa oleh Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga akhirnya Allah SWT uji mereka. Di awal putaran perang mereka sudah tercerai-berai. Ya, mereka sudah tercerai-berai. Tatkala mereka masuk ke lembah Hunain di pertengahan malam atau di akhir malam, kiranya suku Hawazin sudah menanti mereka di posisi-posisi mereka siap dengan anak-anak panah mereka. Sedangkan Nabi dan kaum muslimin yang berjumlah banyak itu 12.000 itu, mereka tidak menyadari kiranya musuh itu sudah berada di posisi itu sebelum mereka. Maka tatkala Nabi SAW dan kaum muslimin masuk ke lembah tersebut di malam yang begitu gelap, tentunya di perjalanan yang mereka tidak siapkan apa-apa, karena mereka ingin cepat sampai dan ingin cepat istirahat. Maka tatkala pasukan sudah mulai masuk ke lembah Hunain, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan musuh dengan menggunakan anak panah bagikan hujan yang mereka sendiri tidak tahu dari mana anak panah ini berasal. Sehingga tatkala kaum muslimin merasa serangan itu luar biasa dengan tiba-tiba dan mereka belum mempersiapkan diri, maka barisan kaum muslimin kacar-kacir. Semuanya berlarian. Sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah lari. Ya, berlarian semua. Maka saat itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memacu kendaraannya. Kemudian Nabi SAW berteriak. Nabi SAW katakan, "Ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi dan bukan pendusta. Aku adalah anaknya Ibnu Abdul Muttalib. Aku anaknya Abdul Muttalib. Ya, beliau memacu kendaraannya ingin maju ke jantung peperangan. Tapi sepupu beliau Abu Sufyan kala itu menahan tali kekang kendaraan Nabi kita yang mulia SAW agar kendaraan itu tidak maju ke depan. Karena anak panah itu luar biasa banyaknya bagi hujan. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai paman, panggillah mereka supaya mereka kembali." Maka subhanallah, Abbas memiliki suara yang sangat keras. Maka ia berteriak dan suaranya menggema di lembah tersebut. Dia kemudian berteriak, "Ya ashabas syajarah, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon." Jadi baiat yang dilakukan di Sulhul Hudaybiyah. Maka akhirnya semuanya apa? Kembali. Ya al-Ansar, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin. Suara Abbas itu sangat keras sehingga terdengar oleh mereka. Sehingga tidaklah seorang yang dipanggil kabilahnya, dipanggil kelompoknya oleh Abbas bin Abdul Muttalib kecuali semua mereka apa? Suara mereka kembali. Sampai ada seorang sahabat yang tatkala kudanya tidak mau diarahkan untuk kembali, maka dia lompat dari kudanya, dia ambil senjata dan berlari mengejar suara itu. Sampai akhirnya berkumpullah di sisi Nabi SAW kaum muslimin. Kemudian mereka melakukan serangan balik sehingga akhirnya kaum muslimin diberikan oleh Allah kemenangan. Ini perang Hunain. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala bercerita, di saat kami berjalan menuju perang Hunain bersama dengan Nabi kita yang mulia sallallahu wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Saat itu kebanyakan kami hudatsau ahdin bi kufrin. Baru saja meninggalkan kekafiran, artinya baru masuk Islam. Kemudian walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yamutuna biha aslihatuhum. Ini yang kemarin sudah kita sedikit jelaskan bahwa kaum musyrikin memiliki sidrah, yang sebatang pohon yang mereka mencari berkah darinya.
di mana sebelum perang mereka selalu menggantungkan senjata-senjata tersebut di pohon ini demi untuk mencari apa? Keberkahan. Supaya senjatanya lebih hebat, lebih sakti, maka mereka gantungkan senjata-senjata tersebut di pohon tersebut. Nama pohon ini Datu Anwar, yuqalu lahu Datu Anwar. Ya, nama pohon ini diberi nama dengan Datu Anwar. Ya, jadi sebelum perang mereka selalu datang ke pohon tersebut, mereka gantungkan senjata-senjata mereka. Persis bagaimana sebahagian kadang-kala tatkala ingin melakukan sesuatu yang berat misalnya atau ditugaskan misalnya, mereka akan cari orang tua, cari orang pintar untuk cari jimat. Ya. Ini persis seperti yang dilakukan oleh musyrikin kala itu. Famarran Nabi Sitra, Abu Waqid bercerita, maka kami melewati pohon tersebut. Fakulna, maka kami berkata, menunjukkan bahwa mereka tidak paham tentang masalah ini dengan baik. Karena mayoritas mereka kala itu kebanyakan mereka yang mengatakan ini baru masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'al lana Data Anwar kama lahum Datu Anwar. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwar sebagaimana mereka punya Datu Anwar. Buatkan untuk kami sebatang pohon juga yang kami bisa cari berkah di situ. Yang kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami, pedang, tombak kami, panah kami gantungan di situ. Sehingga tatkala kami pakai untuk bertempur nanti lebih sakti senjatanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini ungkapan bukan menunjukkan takjub, akan tapi pengingkaran dan keheranan yang sangat besar yang didengar oleh Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian Nabi SAW katakan, Inna as-sunan kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun taj'alun. Nabi SAW mengomentari permintaan mereka dengan sabda beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, Allahu Akbar, sesungguhnya ini adalah sunnah. Sunnah itu asal namanya adalah metode hidup, jalan hidup yang ditempuh oleh seseorang, ditempuh oleh sekelompok orang, ditempuh oleh masyarakat tertentu. Namanya sunnah. Maka tatkala dikatakan sunnah Nabi, berarti metode hidup, jalan hidup yang ditempuh oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW katakan sesungguhnya adalah sunnah yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, yang pasti kalian akan mengikutinya. Ya. Artinya dahulu Bani Israel, umat sebelum kalian pernah meminta sesuatu yang sama sebagaimana permintaan kalian. Tatkala mereka dulu melakukan sesuatu, meminta sesuatu, pasti kalian akan mencontohnya juga. Maka kemarin kita nukilkan sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sanana aw sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti gaya hidup, metode beragama, cara beragama yang dilakukan oleh umat sebelum kalian. Kalian akan mencontoh mereka. Ya, sehasta demi sehasta, dira'an bidira', sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti gaya mereka. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai jika seandainya umat sebelum kalian belum masuk ke lubang dhab, lubang kadal, kalian tidak tahu sebabnya apa, kalian tetap akan ikut masuk. Jadi kalau satu umat dulu masuk, bahasa kita sekarang masuk lubang buaya misalnya, masuk lubang buaya, kita pasti akan ikut-ikutan masuk lubang buaya. Karena kita tidak tahu sebab mereka masuk lubang buaya itu apa. Tetap kalian akan mengikuti. Ini sudah sunnatullah. Ya, maka dahulu umat sebelum kalian melakukan hal yang sama, meminta hal yang sama. Nabi ceritakan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemarin telah kita ceritakan tatkala Nabi Musa telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan bala tentaranya di Laut Merah, dan Nabi Musa dan Bani Israil melihatnya dengan mata kepala mereka bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentara di Laut Merah tersebut. Maka mereka kemudian melewati satu masyarakat yang menyembah berhala, menyembah patung.
Mereka lihat ada masyarakat menyembah patung, ada berhala yang mereka sembah. Maka apa kata Bani Israil kepada Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, buatkan untuk kami patung yang bisa kami sembah sebagaimana mereka punya tuhan patung itu yang mereka sembah. Maka Nabi Musa marah, qala innakum qaumun tajhalun. Sangat bodoh sekali kalian. Kenapa? Baru saja Allah Subhanahu wa taala hancurkan Firaun dan bala tentaranya itu. Allah yang menghancurkannya. Allah selamatkan kalian. Yang seharusnya kalian bersyukur kepada Allah malah minta dibuatkan apa? Patung yang disembah sebagaimana mereka sembah. Permintaan ini telah pernah diucapkan oleh Bani Israil dahulu dan kalian saat ini melakukannya, kata Rasulullah SAW. Makanya ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, berbicara tentang metode beragama orang-orang sebelum kita. Apa yang mereka lakukan, mereka kaitkan dengan agama mereka. Biasanya sebagaimana dibuatkan oleh Nabi SAW, umat Islam pasti akan melakukan hal yang sama walaupun namanya berbeda. Walaupun namanya berbeda. Sampai jika seandainya mereka memasukkan ke dalam tempat ibadah mereka peralatan musik, maka kaum muslimin juga akan memasukkan peralatan musik ke tempat ibadah mereka. Sudah dilakukan belum? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Coba lihat peringatan-peringatan yang mereka lakukan. Kaum muslimin akan melakukan hal yang sama walaupun namanya berbeda. Ini dikatakan oleh Nabi SAW. Kalian akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang bot, kalian pasti akan mengikuti. Makanya ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, salah satu di antara hal yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah adalah mempelajari agamanya dengan benar. Mempelajari agamanya dengan benar. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dilakukan, dan apa yang tidak difirmankan dan tidak dicontohkan maka jangan lakukan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai misal tatkala kita berbicara tentang bagaimana hilah yang dilakukan oleh Bani Israil terhadap syariat Allah. Allah mengharamkan Bani Israil lemah. Allah mengharamkan Bani Israil apa? Lemah. Kemudian mereka akali syariat ini. Allah haramkan mereka makan lemak. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan lemak dari binatang tersebut. Ya, mereka kumpulkan sudah banyak, kemudian mereka jual. Sudah banyak, kemudian mereka apa? Jual. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak memakannya. Yang dilarang itu apa? Makannya. Apakah ada umat Islam yang melakukan hal yang seperti ini? Ini haram, diharamkan oleh Allah, tapi tidak dia makan. Dia gunakan untuk yang lain. Karena menurut yang haram itu dimakan. Melakukan hilah, Bani Israil diharamkan untuk mencari ikan di hari Sabtu. Kemudian mereka mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memasang jaring di hari Jumat. Di sore Jumat mereka pasang. Malam Sabtu ikan itu masuk. Hari Sabtu ikan itu masuk. Sore Sabtu ikan itu masuk dan tidak bisa keluar. Mereka tidak mengambilnya, tidak di pagi Sabtu, tidak di malam Sabtunya, tidak juga di sore Sabtunya, tapi mereka mengambilnya di hari Ahad. Kemudian tatkala ditanya, kenapa kalian lakukan itu? Bukankah ini dilarang? Mereka mengatakan bahwa kami memasangnya di hari Jumat dan kami mengambilnya di hari Ahad. Ini hilah, mengakali apa? Syariat. Ya, dan ini ada di umat kita. Sebagaimana yang dibuatkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh pasti kata Nabi, kalian akan mengikuti metode beragama yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh mereka, ucapan yang dilakukan oleh mereka. Ini bukan pembenaran, akan tapi ini peringatan. Maka hati-hati dengan tasyabbuh. Hati-hati dengan apa?
Tasyabbuh, menyerupai orang kafir dalam ucapan, menyerupai orang kafir dalam perbuatan. Yang ini merupakan perkara yang dilarang oleh syariat kita, syariat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini, bab tabarraka bi syajarin wa hajarin wa nahwihima. Kemudian beliau menyebutkan fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, tafsir ayati An-Najm. Dalam bab ini kita telah memahami penjelasan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Najm. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alahumud dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kita telah memahami penjelasan ayat ini, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ada 3 berhala yang mereka sembah. Berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manat. Kita sudah jelaskan latar belakang berhala-berhala ini, siapa yang mengagungkannya, dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah Islam menyebar di Jazirah Arab. Di mana kita telah memahami ayat ini, tafsir ayat ini, di mana secara umum kita telah jelaskan bahwa sesembahan ini pada dasarnya adalah berhala yang mereka menyembahnya dengan tujuan mencari apa? Keberkahan. Telah kita jelaskan, Lata jika dibawa kepada makna, salah satu di antara maknanya adalah sebongkah batu. Yang konon ceritanya di batu tersebut duduk seorang saleh, orang baik, dermawan. Setiap datang musim haji, dia siapkan makanan, kemudian dia bagi kepada jamaah haji secara gratis. Itu saja kerjanya. Dermawan, baik sekali dengan orang ibadah, menghormati orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah ia meninggal, maka batu tempat duduknya itu dikeramatkan. Batu tempat duduknya apa? Dikeramatkan. Mulai ada saja yang bernazar di sini, mulai ada saja yang beriktikaf di sini, mulai ada saja kalau anaknya sakit dibawa ke sini, mulai dikeramatkan, mulai diagungkan, mulai dimuliakan, sehingga sebongkah batu tempat duduk orang soleh ini akhirnya berbeda dengan sebongkah batu yang lain. Padahal dia adalah sebongkah batu, tapi terus dimuliakan, terus diagungkan, terus dibesarkan. Bahkan mereka iktikaf di situ, bermalam di situ, sampai akhirnya batu yang kemudian dinamakan dengan Lata ini disembah. Sehingga ada juru kuncinya, ada juru kuncinya. Dari kabilah tertentu ditunjuk sebagai juru kuncinya. Dan kalau guru kunci ini meninggal akan diwariskan kepada guru kunci berikutnya. Ini yang terjadi. Kemudian kita berbicara tentang masalah Uzza, begitu juga. Berbicara tentang Tuhan mana, berhala mana, ceritanya juga sama. Dia mana misalnya, telah kita jelaskan para perempuan yang lalu. Pada hakikatnya adalah pohon yang karena terlalu banyak, menurut sebagian penjelasan para ulama, karena terlalu banyak penyembelihan dilakukan di sisinya, maka disebut Manat. Orang kalau menyembelih di sana, karena ini adalah beberapa pohon yang dikeramatkan, beberapa pohon yang diagungkan, sehingga sama seperti cerita Lata. Setiap kali ada orang yang sakit, minta kesembuhannya di sana. Setiap kali anaknya sakit, dibawa ke sana. Setiap kali ada hajat kebutuhan, melapor dulu ke sana, dikeramatkan. Mau pergi perjalanan safar jauh, pergi dulu sana, ngalaporkan supaya perjalanannya lancar. Kalau berdagang supaya dagangnya apa? Laris. Kalau terjadi pemilihan kepala suku di kabilah, maka calon-calon kepala suku itu datang ke sana cari apa? Berkah, supaya dia yang terpilih. Kalau mau perang datang ke sana supaya pulang dalam kondisi menang dan selamat. Ini cerita berhala-berhala ini yang dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam tafsir mereka.
dalam surat An-Najm, afara'aytum Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumud dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. Ya, ayat 19 dan seterusnya. Kita telah memahami tafsir ini. Maka tidak ada batu yang dikatakan keramat, enggak ada. Kalau antum suka cincin yang antum pakai itu enggak ada apa-apanya, ya sekedar apa namanya, bahasanya mungkin keindahan saja. Jangan ini sakti dan sakti. Kalau malam bisa jadi center dan apalagi malam satu surah hidup jadi dan tidak dikenal dalam Islam seperti itu. Hatta batu kita sebutkan kepada Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu batu dari surga. Batu bersinar, bercahaya, putih, bersih. Tapi batu ini kemudian menjadi hitam kelam karena dosa-dosa anak. Batu dari surga ini itu juga tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Itu yang diajarkan oleh Umar bin Khattab kepada generasi berikutnya. Tatkala dia mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inilah a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu adalah sebongkah batu. Sekalipun kau dari surga, tapi kau sebongkah batu. La tadur wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberi mudarat, menimpakan mudarat, dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalaulah bukan aku pernah melihat Rasulullah menciummu, Hajar Aswad, aku tidak akan mencium sekali. Tapi karena aku melihat Nabi mencium, aku ikut mencium. Karena Nabi mencium, bukan karena kau batu dari surga. Tidak. Tapi karena Nabi mencium, aku ikut mencium. Ini pengajar bimbingan yang diajarkan oleh Islam. Maka itu jangan keramatkan pohon. Ini pohon lebih tua dari nenek-nenek kita Ustaz. Ini pohon keramat Ustaz. Bahaya ini kalau ditumbang. Kalau bisa antum tumbang saja kalau boleh. Tumbang saja. Enggak ada dikeramatkan, enggak ada. Kalau dikatakan mungkin malah ada orang nangis di dunia ini yang hidup di sini. Bukan hanya kita dan bangsa jin ada. Bangsa jin hidup, tapi mereka di alam gaib, hidup di dunia ini. Ya mungkin sebagian mereka ada di keliling kita ini lagi mendengar juga gitu. Karena mereka itu ada yang beriman, ada yang kafir. Wajar kalau saat ada suara dan sebagainya, mungkin dari jin. Tapi asalnya yang namanya kayu, yang namanya batu, yang namanya pohon, yang namanya tempat, itu tidak ada yang dikeramatkan sama sekali dalam kamus Islam. Ini kaum muslimin, wafati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, ma'rifatu suratil amril ladzi talabu. Kita mengetahui gambaran yang diminta dan diharapkan oleh orang-orang musyrikin dahulu di berhala-berhala itu, apa kita tahu? Ya. Ini untuk cari berkah dan untuk cari kebaikan. Ini yang mereka lakukan. Jadi mencari berkah dari pohon, mencari berkah dari batu, mencari berkah dari seorang misalnya. Ini pembahasan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau dari batu tidak ada, dari pohon tidak ada, dari tempat tidak ada. Keberkahan itu yang bisa berpindah ke kita sudah kita jelaskan, hanya keberkahan yang Allah letakkan pada jasad para nabi saja, itu bisa berpindah ke kita. Tapi keberkahan dan kebaikan yang Allah letakkan pada makhluk, Allah letakkan pada tempat, Allah letakkan pada waktu, itu tidak bisa berpindah ke kita. Kalau Allah letakkan keberkahan pada seorang guru misalnya, maka keberkahan yang terletak pada guru tersebut adalah pada ilmunya. Tatkala orang mencontohnya, tatkala orang mengamalkan ilmunya, disitulah letak apa? Keberkahannya. Tatkala Allah letakkan keberkahan pada tempat, kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Makkah tempat yang diberkahi, Syam tempat yang diberkahi, Palestina tempat yang diberkahi, Masjid Al-Aqsa, kemudian Masjid Nabawi tempat yang diberkahi. Artinya kebaikan itu kita dapat kalau kita beribadah di sana. Arafah adalah tempat yang diberkahi. Tatkala kita beribadah di tanggal 9 bulan Dzulhijjah di sana, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Bukan batu dan pasirnya bisa antum ambil untuk cari berkah, bukan itu. Ya, jadi kita sudah tahu gambaran
yang diminta oleh orang-orang musyrikin, yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap 3 berhala tersebut, apa kita sudah paham. Mereka cari apa? Berkah, dan itu salah satu di antara bentuk kesyirikan. Tidak boleh. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu. Gambaran berikutnya atau masalah berikutnya, para sahabat tidak melakukan apa yang mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka hanya minta kepada Nabi dan mereka belum mengagungkan itu. Mereka sekedar apa? Minta agar ada sebatang pohon yang dijadikan sebagai pohon yang mereka bisa mencari berkah dari pohon tersebut dengan menggantungkan senjata-senjata yang akan mereka pakai dalam berperang. Tatkala mereka minta seperti ini, mereka belum melakukannya, Nabi sudah menegur mereka dengan teguran yang sangat keras. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat atau masalah yang keempat, kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bidzalik li dhannihim annahu yuhibbuhu. Ya, tujuan para sahabat minta sebatang pohon yang mereka gantungkan senjata-senjata di situ untuk mencari berkah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, karena mereka menyangka itu merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, ada satu faedah yang hendaknya kita perhatikan dalam masalah yang keempat ini. Yakni tatkala beliau mengatakan mereka meminta itu kepada Nabi dan mereka tidak tahu kalau itu merupakan perkara yang dibenci, itu merupakan perkara yang dilarang. Tujuan mereka sebenarnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, namun mereka meminta sesuatu yang salah. Mereka menyangka itu dicintai oleh Allah. Maka ikhwan kaum muslimin, akhwat kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai perasaan kita. Kadang-kala kita merasa ini dicintai oleh Allah, rupanya tidak dicintai oleh Allah. Standar cinta atau tidaknya Allah kepada suatu perbuatan itu Allah yang menentukannya, dan Nabi yang menentukan, bukan kita. Kalau kita merasa itu bagus ya, baik ya, ini bisa mendekatkan menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu seperti itu. Karena penentuan syariat ini mutlak, siapa yang menentukannya? Allah sendiri. Hatta nabinya beliau tidak menentukan syariat, beliau mubaligh. Apa arti mubaligh? Menyampaikan. Ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu ya Muhammad kecuali menyampaikan. Maka pembuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita beragama sesuai dengan selera kita. Menurut kita bagus, menurut kita baik, menurut kita ini nggak ada salahnya, menurut kita. Tapi agama ini bahasa kita mungkin produknya produk siapa? Allah yang menentukannya. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ibadah yang kita sangka kita telah berbuat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyangka ini merupakan perbuatan yang sudah mendekatkan diri kita kepada Allah, akan memasukkan kita ke dalam surga. Namun karena ini merupakan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah, malah menjauhkan kita dari surga dan mendekatkan kita ke dalam neraka. Hati-hati. Standarnya dicintai oleh Allah, bukan dicintai dan disukai oleh kita sebagai seorang manusia. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Jika seandainya orang-orang yang hidup di masa Rasulullah tidak tahu tentang masalah ini, maka selain mereka lebih pantas untuk tidak tahu masalah ini. Artinya kalau sebagian sahabat walaupun mereka kala itu baru masuk Islam, tapi mereka sahabat, mereka dibimbing oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Wahyu turun kepada mereka setiap saat. Kalau mereka tidak tahu masalah ini, maka selain mereka kadang-kala lebih pasti tidak tahu masalah ini. Sehingga banyak kaum muslimin kemudian terjerumus mengkeramatkan tempat, mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan senjata, mengkeramatkan banyak hal. Tidak paham. Ya, ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah sehingga kita tahu dengan kacamata ilmu yang kita punya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman as-salaf, pemahaman para sahabat, pemahaman ulama-ulama pendahulu kita
kita tahu ini merupakan perbuatan yang dilarang dan ini merupakan perbuatan yang tidak dilarang. Kalau dilarang maka kita tinggalkan, kalau tidak dilarang maka kita amalkan. Kemudian masalah yang keenam, anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Sesungguhnya mereka memiliki kebaikan, memiliki janji dengan ampunan apa yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Artinya sahabat yang meminta perbuatan yang mungkar tersebut, kemudian Nabi menegur mereka dengan teguran keras, ya, dan memisalkan permintaan mereka sama seperti yang diminta oleh Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka hakikatnya mereka bukan orang sembarangan. Mereka punya amal kebaikan, mereka punya janji untuk diampuni. Tidak janji itu diberikan kepada selain mereka, tapi tetap Nabi SAW menegur mereka dengan teguran yang sangat keras, dan Nabi SAW tidak menerima uzur dari mereka. Ya, padahal sahabat, kita tahu sahabat itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sahabat memiliki janji-janji dari Allah yang sangat banyak dan sangat besar. Tapi tetap tatkala mereka meminta perbuatan Nabi SAW, tegur mereka dengan teguran yang sangat keras. Kemudian masalah yang ke-7, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum bal radda alaihim. Nabi SAW tidak menerima uzur dari mereka, bahkan Nabi membantah mereka dengan bantahan yang keras. Nabi berkata, Allahu Akbar, inna hasunan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Faqallada al-amru bihadza salat. Nabi SAW menegur mereka dengan teguran keras dengan 3 cara. Yang pertama dengan ucapan Allahu Akbar. Nabi SAW tegur mereka dengan kata Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Inna hasunan. Nabi katakan ini metode, cara yang kalian pasti akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh sebelum kalian. Kemudian Nabi katakan, sungguh kalian akan mengikuti mereka, yakni orang-orang sebelum kalian. Jadi walaupun sahabat, walaupun banyak kebaikan, tapi tetap ditegur oleh Nabi dengan teguran yang sangat keras. Berikutnya, poin yang ke-8. Al-amrul kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbar anna talabahum ka talabi Bani Israil lamma qalu li Musa ij'al lana ilahan. Permintaan para sahabat untuk dibuatkan sebatang pohon yang mereka gantungkan senjata di atasnya demi untuk mencari keberkahan, itu sama seperti permintaan Bani Israil kepada Nabi Musa. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya apa? Punya Tuhan. Permintaannya sama. Padahal yang satu hanya minta sebatang pohon untuk ngalah berkah, yang satu minta berhala. Secara garis besar mungkin seorang awam mengatakan beda. Ini minta berhala, ini minta pohon yang dikeramatkan. Orang awam akan melihat beda. Ya, karena ini berhala nyembah patung. Ini kan hanya mengkeramatkan apa? Tapi hakikatnya sebenarnya sama. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang mengagungkan wali, misalnya wali, diagungkan seorang wali, kemudian kuburannya diagungkan, dimuliakan, ya dikeramatkan, kemudian kita mengatakan bahwa kuburan wali ini sama dengan Lata dan Uzza. Mereka mengatakan beda, kalau Lata dan Uzza itu berhala, kalau ini wali Allah. Padahal hakikatnya sama. Maka sering kita katakan, dan kemarin sudah kita sampaikan, bahwa kita jangan tertipu dengan nama yang berbeda, tapi kita harus tahu apa hakikatnya. Maka kemarin kita katakan orang banyak merubah nama riba, ya, merubah nama riba, merubah nama-nama yang haram dengan dilabelkan Islam padanya, ya, musik Islami, kan gitu kan, musik Islami. Maka kemarin katakan nanti ada zina Islami pula, nikahnya orang Syiah itu katanya boleh mut'ah, padahal itu zina dengan nas dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tertipu dengan label, jangan tertipu dengan nama, tapi coba pahami hakikat dari apa yang dinamakan dengannya, sehingga kita tahu
hukumnya dengan baik. Makanya ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah masalah-masalah berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi tabaraka wa taala. Kita cukupkan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.